Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus dengan kecepatan konstan. Tolong disimak videonya, tolong diperhatikan contoh soalnya dan dikerjakan latihannya. Jangan lupa setiap video yang saya tampilkan di YouTube, tolong kalian catat. Sewaktu-waktu pasti akan saya tanyakan catatan rangkuman kalian. Oke, masuk ke pembahasan tentang gerak lurus. Pernah dong kalian mendengar kata-kata gerak lurus? Pernah kan? Waktu SMP kalian pernah belajar tentang gerak lurus. Gerak artinya perubahan kedudukan suatu benda. Oke, benda dikatakan berubah atau bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Oke, paham ya? Berdasarkan 3 lintasan gerak. Oke, berdasarkan 3 lintasan gerak, yang pertama ada kedudukan, ada jarak, dan perpindahan. Kedudukan artinya letak posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Jarak artinya panjang lintasan yang ditempuh oleh benda sepanjang gerakannya. Nah, jarak ini merupakan besaran skalar. Jadi, jarak itu hanya ada nilai saja tanpa arah. Oke? Hanya nilai tanpa arah. Yang ketiga itu ada perpindahan, artinya perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Ingat ya, perubahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, perpindahan itu merupakan besaran vektor. Jadi, perpindahan itu memiliki nilai dan arah. Beda dengan jarak. Jarak hanyalah besaran skalar. Ini contoh dari jarak dan perpindahan. Kalau jarak berarti dari A dia melintasi ke B lalu dia melintasi C. Ini merupakan jarak. Tapi kalau misalkan perpindahan dia loncat dari A langsung ke titik C atau dari dari posisi awal langsung ke posisi akhir. Bedanya seperti itu. Kalau jarak dia harus menempuh dari A ke B lalu ke C. Tapi kalau perpindahan dia langsung dari A ke C. Lalu ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Oke. Nah, kelajuan itu merupakan besaran skalar, di mana dia hanya memiliki nilai saja. Rumusnya V sama dengan S per T, di mana V itu laju rata-rata meter per second, S itu jarak totalnya, T itu waktu. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah benda bergerak dari A ke C melalui B. Panjang AB 50, sedangkan panjang BC itu 30 meter. Waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 second. Lihat di gambar. Hitunglah kelajuan rata-ratanya. Di sini kita mencari kelajuannya. Oke, kelajuan itu besaran skalar. Jadi dia hanya memiliki nilai saja. Kalau misalkan dia mengatakan kelajuan itu besaran skalar, maka yang kita cari adalah jaraknya, karena jarak itu besaran skalar. Jadi kelajuan berhubungan dengan jarak. Kalau kecepatan itu berhubungan dengan apa? Nanti saya jelaskan. Oke. Paham ya? Kalau kelajuan itu pasti berhubungan dengan jarak, karena jarak besaran skalar, kelajuan pun besaran skalar. Lihat di gambar, dari A ke B itu 50 meter, lalu B ke C itu 30 meter. Ingat, kalau jarak berarti dia menempuh dari A ke B, lalu dia lalu dia berputar lagi ke C. Maka kalau jarak dia ditambah atau dijumlahkan, maka 50 ditambah 30, dapatlah hasilnya 80 meter. Lanjut, V sama dengan S per T, V sama dengan 80 meter per 20 second. Maka didapatlah hasilnya, kelajuannya sama dengan 4 meter per second. Kalau
kurang paham, silakan kalian komen di bawah. Lanjut. Ada kecepatan. Kecepatan merupakan perubahan perpindahan posisi yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Nah, kecepatan ini merupakan besaran vektor. Jika kelajuan tadi kecepatan skalar, dia hanya memiliki nilai saja. Kalau kecepatan, dia merupakan besaran vektor. Jadi, dia mempunyai arah. Maka rumusnya V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Oke. Jika dikatakan delta, maka X2 dikurang X1 atau posisi akhir dikurang posisi awal. Maka X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Oke, lanjut. Ada contoh soal tentang kecepatan. Ini sama contoh soalnya dengan kelajuan yang tadi. Tapi di sini kita mencari kecepatannya. Kalau tadi kita mencari kelajuannya, kalau soal yang ini kita mencari kecepatannya. Soalnya, sebuah benda bergerak dari A ke C dengan melalui B, panjang AB-nya 50, lalu panjang BC-nya 30. Dari waktu yang dibutuhkan dari A ke C itu 20 second. Hitunglah kecepatan rata-ratanya. Oke, tadi kecepatan dia mengatakan bahwa dia besaran vektor. Oke, kalau misalkan besaran vektor, diingat kembali, dia memiliki nilai dan arah. Oke, nah, lalu perpindahan. Perpindahan itu memiliki nilai dan arah, merupakan besaran vektor. Kalau tadi kelajuan, dia besaran skalar, dia ada temannya jarak. Jarak pun besaran skalar. Berarti kelajuan selalu berhubungan dengan jarak, yaitu sama-sama besaran skalar. Lah, kalau kecepatan, dia pasti berhubungan dengan perpindahan. Kenapa? Karena kecepatan dan perpindahan itu sama-sama besaran vektor, memiliki nilai dan arah. Ingat ya, kalau kelajuan, dia besaran skalar. Jadi, temannya jarak. Oke, jarak itu besaran skalar. Dia selalu dijumlahkan dari A ke B, ke C, ke D, itu selalu dijumlahkan. Tetapi kalau kalau misalkan dia kecepatan, itu perpindahan, maka hanya kalian kurangkan dari posisi awal ke posisi akhir. Misalkan dari A, lalu dia berjalan ke B, lalu dia berjalan ke C, maka yang kalian kurangkan hanya dari posisi A ke C. Oke, paham ya? Nah, di sini perpindahan, maka didapatlah 50 dikurang 30. Oke, dapatlah hasilnya 20 meter. Oke, rumusnya V rata-rata sama dengan delta X per delta T sama dengan X2 per X1, T2 dikurang T1, X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Oke, X2 per X1 tadi didapatlah 50 dikurang 30. Oke, dari posisi awal ke posisi akhir, maka dapatlah 20. 20 per waktunya sama dengan 20 second, maka dapatlah hasilnya 1 meter per second. Lanjut, sekarang perlajuan dan percepatan. Nah, perlajuan adalah besarnya kelajuan dalam selang waktu. Oke, di sini sama dengan besaran turunan. Oke, kalau tadi kelajuan dan kecepatan itu merupakan besaran pokok. Nah, di sini kita turunannya yaitu kelajuan turunannya perlajuan, kecepatan turunannya percepatan. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu perlajuan. Oke, rumusnya A sama dengan V per T. V itu laju rata-rata atau kecepatan, kelajuan. A itu perlajuan, T itu waktu. Contoh soal, seorang supir mempercepat mobil hingga berkecepatan 12 meter per second setelah 3 detik. Hitunglah perlajuan mobil tersebut. Maka kita ketahui dulu, V-nya sama dengan 12, T-nya sama dengan 3 second. Yang ditanya berapakah perlajuannya. Rumusnya A sama dengan V per T. Maka 12 meter per second dikurang 3 second, maka hasilnya 4 meter per second kuadrat. Paham ya kalau sampai di sini?
Kalau nggak paham, silahkan kalian komen di bawah. Selanjutnya ada percepatan. Oke, percepatan adalah perbandingan antara perubahan kecepatan terhadap selang waktu tertentu. Maka rumusnya A rata-rata sama dengan delta V per delta T. Sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. V itu kecepatan, T itu waktu. Oke, selanjutnya ada contoh soal, ini sama seperti yang tadi. Seorang supir mempercepat mobil dari keadaan diam hingga berkecepatan 12 meter per second. Di garis bawahi lagi, dia mengatakan dalam keadaan diam hingga berkecepatan 12 meter per second. Kalau misalkan dia mengatakan keadaan diam, berarti V1-nya sama dengan 0. Oke, setelah 3 detik, hitunglah percepatan rata-rata mobil tersebut. Kita diketahui dulu, V-nya 12 meter per second, T-nya sama dengan 3 second. 12 ini V2. Oke, kalau misalkan dia dalam keadaan diam, berarti itu V1 sama dengan 0. Yang ditanya berapakah percepatannya. Oke, langsung ke penyelesaian. A rata-rata sama dengan delta V per delta T, maka V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. V2 tadi 12, V1 sama dengan 0 per 3. Oke, sama dengan 12 bagi 3, 4 meter per second kuadrat. Paham ya? Kalau nggak paham, silahkan kalian komen di bawah. Oke, selanjutnya ini ada latihan. Silakan kalian kerjakan latihannya dan nanti kumpulkan lewat GCR. Nomor 1, sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 125 meter selama 4 second. Lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter selama 1 second. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil. Oke, kelajuan tadi merupakan besaran skalar, dia temannya jarak. Oke, kecepatan merupakan besaran vektor, berarti temannya perpindahan. Nomor 2, seorang siswa berjalan 6 meter ke timur selama 2 second, lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter selama 1 second. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata. Ini sama dengan nomor 1. Seorang supir mempercepat mobil dari keadaan diam hingga berkecepatan 15 meter per second setelah 2 detik. Hitunglah percepatan rata-rata mobil. Ini sama seperti contoh soal yang saya berikan. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, itu kebangetan. Nomor 4, Bagus mengendarai motor dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 15 km dengan waktu 1 jam di perjalanan. Oke, 1 jam itu kalian ubah dulu ke second. Jadi 1 jam ubah dulu ke menit, berapa menit, dari menit ke second itu berapa second. Oke, maka berapakah kelajuan dari mobil Bagus tersebut. Nomor 5, mobil bergerak dalam lintasan lurus dan dinyatakan dalam persamaan Vt sama dengan 10 dikurang 6T plus 6T pangkat 2 dengan T dalam second dan V dalam meter per second. Berapakah kecepatan mobil tersebut pada saat T sama dengan 2 second? Nah, seperti soal kayak gini, maka kalian turunkan dulu. Oke, 6T itu turunannya berapa? 2, kan T-nya kuadrat, berarti 2 kali 6 berarti 12T plus 6. 10-nya tidak ada T, maka 10 itu menjadi 0 karena tidak bisa diturunkan. Yang bisa diturunkan dia kalau misalkan ada T-nya. Kalau misalkan ada T berarti dia bisa diturunkan, kalau misalkan nggak ada T berarti dia tidak bisa diturunkan. Paham ya? Kalau nggak paham, komen. Nomor 6, Tio berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Tio. Silakan dihitung. Nomor 7, ini sama dengan nomor 5. Dia ada T-nya, berarti kalian turunkan dulu. Kalau misalkan 6T kuadrat, berarti 2 kali 6, 12T plus 2. Kenapa 2 nggak T? Karena T-nya
habis. Oke, terima kasih semuanya. Tolong dikerjakan soal yang saya berikan. Setiap soal yang kalian kerjakan itu pasti akan saya nilai. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya, walaupun kita belajarnya hanya daring, tidak pernah tatap muka, tapi tetap semangat demi kesuksesan kalian. Terima kasih, jangan lupa di-subscribe ya.